As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah, apa kabar Anda? Mudah-mudahan Anda semua dan juga kaum muslimin semua dalam keadaan sehat walafiat dan serta senantiasa mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam rubrik Sirah Nabawiyah, biografi kehidupan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Kita masih melanjutkan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah, dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad SAW memasuki usia 25 tahun, sebuah usia yang cukup matang, Nabi Muhammad SAW melangsungkan pernikahan pertamanya dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Usia 25 tahun adalah usia yang matang. Nabi Muhammad SAW, bagaimana manusia yang lainnya, beliau memiliki keinginan untuk menikah, dan terjadilah pada waktu beliau berusia 25 tahun. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan siapa Nabi menikah? Tadi kita sebutkan dengan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, seorang wanita mulia, wanita pilihan Nabi Muhammad SAW. Yang nama lengkapnya Khadijah adalah nama lengkap beliau adalah Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Nah, perhatikan nama kakek Khadijah yang bernama Qusay bin Kilab. Nah, nama Qusay bin Kilab ini juga adalah nama kakek Nabi Muhammad SAW. Jadi nasab mereka ini bertemu pada kakek yang sama yang bernama Qusay bin Kilab. Karena Nabi Muhammad SAW, nama lengkap beliau seperti yang kita ketahui ya, adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi namanya bersatu di jalur Qusay bin Kilab. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa Khadijah bukan wanita sembarangan. Dia termasuk dari wanita Quraisy yang memiliki nasab yang mulia. Nah, kemudian yang kita ketahui dari istri Rasulullah SAW yang bernama Khadijah bintu Khuwailid ini, beliau adalah seorang wanita yang mulia, yang sudah pernah menikah sebelumnya dengan seorang yang bernama Atiq bin Aiz al-Mahzumi dan juga Abu Halah bin Nabasi at-Tamimi. Jadi sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW, status Khadijah adalah janda. Suami yang kedua yaitu Abu Halah ibnu An-Nabasi at-Tamimi meninggal dunia. Dan demikian juga suami yang pertamanya yang bernama Atiq bin Aid juga sudah meninggal dunia. Tetapi walaupun dia adalah seorang janda, ya, Khadijah ini terkenal sebagai wanita yang menjaga kehormatannya. Ya, dia tidak pernah melakukan perzinahan ataupun hal-hal yang bisa mengurangi kehormatannya. Oleh karena itu, masyarakat Quraisy menjuluki Khadijah ini dengan Al-Afifah, yaitu orang yang memiliki atau yang menjaga kehormatan dirinya. Bahkan disebut juga dia digelari juga dengan Al-Tahirah, yaitu wanita yang suci. Ya. Dan Khadijah ini, dia terkumpul pada dirinya adalah kebaikan-kebaikan ataupun sesuatu yang sangat disenangi orang. Selain memiliki akhlak yang mulia sehingga disebut dengan Al-Afifah, Al-Tahirah,
yang menjaga kehormatannya yang suci, ya. Khadijah bintu Khuwailid juga adalah seorang keturunan bangsawan, dan dia juga adalah seorang saudagar, seorang pebisnis wanita yang terkenal dan memiliki aset dan juga memiliki perdagangan yang luar biasa. Dan kemudian juga Khadijah juga memiliki kecantikan yang luar biasa. Oleh karena itu, ketika dia menjadi janda karena suaminya meninggal dunia, banyak dari orang-orang Quraisy tertarik untuk menikahinya. Tetapi Khadijah menolaknya. Mungkin karena dia belum memiliki ataupun belum ada yang cocok dengannya. Nah, sampailah kemudian terdengar sosok seorang pemuda yang dengan kejujurannya, yang sifat amanahnya dan akhlaknya mulia, yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Khadijah yang terbiasa dia mengurus ekonominya, mengurus bisnisnya, perdagangannya dengan cara sistem mudharabah, yaitu dia memiliki banyak barang dagangan, maka orang-orang datang untuk mengambilnya, lantas menjualnya kembali, lantas dari keuntungannya itu kemudian dibagi dua. Ini yang disebut dengan sistem mudharabah. Ya. Maka Khadijah kemudian menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW barang dagangannya untuk didagangkan keluar. Ya. Dan tentu saja Nabi Muhammad SAW tertarik, karena sebagaimana yang kita sudah jelaskan bahwa aktivitas Nabi Muhammad SAW ketika beliau berusia remaja ataupun pemuda, salah satunya adalah membantu perekonomian pamannya. Maka Nabi Muhammad SAW akhirnya mengambil barang dari Khadijah, lantas kemudian menjualnya. Ya. Tetapi banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya Khadijah itu, ya, ketika meminta Nabi untuk mengambil barang dagangannya lantas menjualkannya, ini adalah sebuah strategi dari Khadijah untuk memastikan, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok pemuda yang layak untuk dia nikahi. Ya, kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW ketika mengambil barang dagangan dari Khadijah tentu akan berurusan dengan harta, kemudian juga akan menempuh perjalanan yang panjang. Dan Khadijah dengan ilmunya, dengan hikmahnya mengetahui seseorang itu baru bisa dipercaya ketika dia berurusan dengan harta dan dia menunaikan kewajiban harta itu dengan baik. Dan seseorang kemudian juga bisa kelihatan watak aslinya adalah di dalam perjalanan. Nah, kedua ujian ini, yaitu berkaitan dengan harta dan juga berkaitan dengan perjalanan, ini benar-benar diperhatikan oleh Khadijah, ya, yang sudah memendam simpati kepada Nabi Muhammad SAW, ketertarikan untuk menjadikannya sebagai seorang suami. Ya. Maka berangkatlah Nabi Muhammad SAW untuk mendagangkan barang dagangan milik Khadijah, yang ketika itu Khadijah juga mengutus, ya, pembantunya yang bernama Maisarah untuk menemani Nabi sekaligus melihat gerak-gerik Rasulullah SAW. Ketika itu perjalanan sangat jauh, yaitu menuju Syam. Ya. Dan kemudian setelah itu, setelah sekian lama, baliklah kafilah dagang Nabi Muhammad SAW ini menuju Mekah. Maisarah ketika diminta untuk menceritakan apa yang terjadi dan bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW, maka Maisarah menjelaskan keberkahan yang dia dapatkan dan baiknya beliau di dalam menunaikan amanah, ya, dan juga baik di dalam perjalanan. Maka semakin yakinlah Khadijah ini bahwa sosok Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang pantas untuk dijadikan suami. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW itu kemudian ditawarkan, ya, untuk menikahi Khadijah, yang dimana di dalam satu riwayat bahkan dikatakan bahwa Khadijah lah dahulu yang kemudian menawarkan dirinya untuk dinikahi Nabi Muhammad SAW. Ya, dan ini juga pertanda bahwa ketika ada seseorang, ya, memiliki anak gadis, ya, dan dia melihat ada sosok pemuda yang baik akhlaknya, yang bisa dipercaya, ya, maka bukanlah aib jika ada seorang keluarga, bapak, wali dari si anak gadis itu, ya, untuk menawarkan, ya, anak gadisnya ataupun juga wanita yang berada di dalam perwaliannya kepada orang yang cocok, yang memenuhi syarat sebagai agamanya baik, kemudian juga akhlaknya baik. Ya, dan itulah yang dilakukan oleh Khadijah.
Khadijah kemudian mengutus keluarganya untuk memberitahu bahwa tertarik nggak Nabi Muhammad SAW untuk menikahi Khadijah. Ya. Dan tentu ketika itu Nabi Muhammad SAW ada usia yang sudah matang untuk menikah, maka beliau pun tertarik, lantas kemudian diadakanlah lamaran. Ketika itu Rasulullah SAW ditemani oleh pamannya, yaitu Abu Talib, untuk melamar Khadijah. Ya, dan terjadilah pernikahan ini, hadirin rahimakumullah. Ya, terjadilah pernikahan ini. Ya, Nabi Muhammad SAW menikahi Khadijah dengan mahar sebanyak 20 ekor unta. Cukup, maharnya cukup besar ya. Dikarenakan kita tahu harga unta itu tidaklah mudah, tidaklah murah ya. 1 ekor unta saja mungkin harganya lebih dari 20 juta. Ya, kalau misalkan 20 juta, ambil minimalnya dikalikan dengan 20 ekor unta, ini bisa 400 juta. Ya, 400 juta rupiah. Tentu ini mahar yang sangat luar biasa. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, berapa usia Khadijah ketika dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW? Nah, ada 2 pendapat. Ya, satu pendapat mengatakan Khadijah dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW ketika itu usianya 40 tahun. Dan ada lagi yang mengatakan 28 tahun. Yang mengatakan usia Khadijah ketika itu berusia 40 tahun adalah ulama yang bernama Ibnu Sa'ad di dalam kitabnya Tabaqat. Ya, sementara ulama lain yang mengatakan usianya adalah 28 tahun. Ya, dan ketika itu pendapat ini dimasyhurkan oleh Ibnu Ishaq. Tetapi kalau kita melihat riwayat-riwayat yang meriwayatkan usia Khadijah ketika menikah dengan Nabi Muhammad SAW, dua-duanya tidak memiliki riwayat yang kuat. Ya, misalkan pendapat Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat, ya, ini yang mengatakan bahwa ketika menikah dengan Nabi, Khadijah berusia 40 tahun. Nah, ini riwayatnya adalah riwayat yang lemah. Ya, bahkan dikatakan status hadis tersebut adalah matruk, tidak dianggap riwayatnya. Sedangkan ketika riwayat mengatakan usia Khadijah adalah 28 tahun, Ibnu Ishaq tidak menyebutkan sanadnya ketika itu. Jadi dua-duanya adalah pendapat yang lemah, ya. Walaupun dua-duanya juga memiliki landasan ataupun memiliki logika yang bisa dibenarkan di satu riwayat, ya. Misalkan ketika Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Khadijah berusia 28 tahun, nah ini adalah riwayat ataupun usia yang memang layak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW ketika menikahi Khadijah, beliau memiliki sampai 6 orang anak dari Khadijah. Nah, itu secara logika juga bahwa benar usia 28 tahun masih yang memiliki kekuatan untuk memiliki anak sampai 6 orang. Ya, lain halnya kalau misalkan seorang wanita berusia 40 tahun. Tentu ya ini kemampuannya untuk melahirkan sudah semakin lemah ya. Nah, tetapi ada yang mengatakan bahwa usia 40 tahun juga adalah memiliki logika, di mana ketika itu ya Siti Aisyah yang tidak pernah bertemu dengan Khadijah, dia pernah merasa cemburu kepada Khadijah karena Nabi Muhammad SAW itu sering menyebut-nyebut Khadijah. Nah, maka ketika itu Aisyah mengatakan, bagaimana mungkin ya engkau selalu menyebut-nyebut wanita tua, ya, yang Allah sudah menggantikannya dengan aku ya yang lebih muda dibandingkan dengan Khadijah. Nah, usia Khadijah ya disebut sebagai wanita tua, tentu maksudnya adalah usianya sudah lebih dari 60 tahun. Tapi ala kulli hal ya, terlepas dari usia berapa Nabi Muhammad SAW menikahi Khadijah, ya, yang jelas pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah ini adalah pernikahan yang istimewa. Pernikahan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Walaupun tata caranya ya itu memang ketika itu kan belum turun Islam. Ya, Islam secara syariat maksudnya ya. Tetapi pernikahannya ada maharnya, kemudian ada akad nikahnya, kemudian ada walinya. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah menjaga Nabi Muhammad SAW senantiasa berada pada koridor syariah. Ya, walaupun ketika itu syariat pernikahan, tata caranya, detail-detailnya itu belum ada, tetapi persyaratannya sudah terpenuhi.
Ya, dan kemudian ini juga menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang terjaga kehormatannya. Ya, ketika secara biologis usia Nabi Muhammad SAW itu sudah mencukupi usia 25 tahun, maka Allah tuntun beliau untuk menuju pernikahan. Ya, dan demikian juga Khadijah. Ya, dia adalah seorang wanita yang terjaga kehormatannya. Ya, nah, oleh karena itu Allah pilihkan pernikahan mereka. Ya, dengan pernikahan yang penuh barokah. Ya, kemudian pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari pernikahan antara Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah ini, ya, bahwa Nabi ketika memilih Khadijah ataupun jika ketika Khadijah memilih Nabi Muhammad SAW, ini atas pertimbangan ya kebaikan agama, kebaikan akhlak. Ya, Nabi memandang Khadijah adalah wanita yang terjaga kehormatannya, terbagus akhlaknya. Ya, kemudian juga Khadijah juga memandang demikian. Maka itulah yang seharusnya ketika kita ingin menikahkan anak-anak kita, ya, menikahkan anak-anak kita ataupun kerabat-kerabat kita, ya, dan juga mungkin di antara kita ada yang ingin menyempurnakan agamanya, ya, dengan cara menikah. Maka pertimbangan-pertimbangan seperti inilah yang harus dijadikan, yaitu apa? Ketika memilih calon, hendaknya ya ketika itu memperhatikan agama dari seseorang dan juga kebaikan akhlaknya. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun." Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agamanya dan kalian ridhoi akhlaknya, maka nikahkanlah ia dengan anak perempuan kalian. Jika itu tidak terjadi, maka sungguh akan terjadi musibah dan kerusakan di bumi ini. Nah, para sahabat ketika itu bertanya, bagaimana kalau misalkan laki-laki itu ada kekurangannya? Ya, maka Nabi sampai mengulang 3 kali. Jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agamanya, yang kalian ridhoi akhlaknya, ya, maka nikahkanlah dia dengan anak-anak kalian. Kalau tidak, maka akan terjadi musibah dan akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Nabi menekankan itu, yaitu keharusan, ya, yaitu seseorang ketika dia memiliki anak, maka lihatlah pada 2 halnya, yaitu agama dan akhlaknya. Ya, dan Nabi di sini memisahkan antara agama dengan akhlak. Ya, kenapa? Karena dua-duanya harus ada. Terkadang ada orang yang kelihatan agamanya bagus, ya, seperti sholat, ya, kemudian mungkin pakaiannya dan segala macamnya Islami, bentuk-bentuk tubuhnya Islami, ya. Tetapi misalkan belum tentu dia memiliki akhlak yang bagus, ya, memiliki pengetahuan agama, belum tentu dia memiliki akhlak yang bagus. Maka Nabi merendengkan, ya, Nabi Muhammad SAW itu kemudian menyejajarkan antara agama dengan akhlaknya. Demikian juga misalkan kalau ada orang yang baik akhlaknya tapi tidak peduli terhadap agama, ini juga tidak bagus. Ya, maka syaratnya, ya, kalau kita ingin menikahkan anak-anak perempuan kita atau orang-orang yang berada di dalam perwalian kita dengan calonnya, perhatikan 2 hal ini, agamanya dan akhlaknya. Ya, insya Allah ini akan menghasilkan keberkahan dan kebahagiaan bagi anak-anak kita. Gitu ya. Nah, kemudian hal ini juga menunjukkan kepada kita posisi Khadijah yang sangat-sangat mulia. Ya, kedudukan Khadijah sangat luar biasa sekali di dalam agama kita yang mulia ini. Ya, dikatakan bahwa Khadijah adalah wanita terbaik di zamannya. Ya, dan itu dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasulullah SAW bersabda, khairu nisaiha Maryam ibnatu Imran wa khairu nisaiha Khadijah. Ya, sebaik-baik wanita dunia adalah Maryam bintu Imran dan sebaik-baik wanita dunia saat itu adalah Khadijah. Ya, maka Ibnu Hajar mengatakan wa anna ma'naha anna kulla wahidatin minhuma khairu nisa'il ardi fi asriha. Ya, maknanya adalah bahwa keduanya merupakan wanita dunia terbaik di zamannya masing-masing. Ya. Kemudian yang kedua, Khadijah itu tidak pernah hilang dalam benak Rasulullah SAW.
Nabi Muhammad SAW itu sering sekali menyebut-nyebut, ya, menceritakan kenangannya bersama Khadijah. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan dalam sebuah perkataan yang artinya, aku tidak pernah cemburu kepada seorang wanita pun dari istri-istri Nabi, kecuali aku hanya cemburu kepada Khadijah, walaupun aku tidak pernah bertemu dengannya. Ya, Nabi SAW, kata Khadijah, biasa menyembelih seekor kambing, lalu dia berkata, berikan ini kepada teman-temannya, kepada kerabat-kerabatnya Khadijah. Sampai aku berkata kepada beliau, Khadijah lagi, Khadijah lagi. Ya, maka Nabi pun menjawab, sesungguhnya aku telah dianugerahkan rasa cinta kepada Khadijah. Ya, jadi luar biasa ya posisi Khadijah di sisi Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya adalah, kenapa Nabi sangat mencintai Khadijah sampai setelah wafat pun masih disebut-sebut, ya, masih diceritakan kenangan bersama Khadijah. Ya, ada beberapa sebab kenapa Nabi mencintai Khadijah. Yang pertama, Khadijah adalah cinta pertama Nabi Muhammad SAW. Kita tidak mendapatkan riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW mencintai wanita lain sebelum Khadijah. Ya, tetapi beliau, ya, mencintai Khadijah untuk pertama kalinya dari wanita-wanita yang lain. Ya, tentu ya kesan pertama ya itu begitu terkesan. Ya, kemudian yang kedua, Khadijah adalah ibu dari anak-anak Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW 6 orang anak dari rahim Khadijah. Ya, yang dua adalah laki-laki, yaitu Abdullah dan Al-Qasim, ya, atau nama lainnya adalah Ibrahim. Ya, kemudian yang kedua 4 orang adalah perempuan. Ya, mereka adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Ya, kemudian Khadijah adalah wanita yang pertama kali beriman. Bahkan di kalangan manusia, Khadijah ini adalah yang sempurna beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi sebelum Abu Bakar, sebelum Ali, ya, Khadijah dulu masuk Islam. Ya, di saat-saat itu sedikit sekali yang beriman dan kebanyakan di antara mereka itu mendustakan Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian sahabat Elsie yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khadijah itu rela mengorbankan segala yang dia miliki untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW. Karena setelah Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Rasul, menjadi Nabi, itu kan Nabi Muhammad SAW sudah tidak lagi bekerja. Ya, tetapi ya, segala kebutuhan keluarga dan kebutuhan Nabi Muhammad SAW itu ditanggung Khadijah. Ya, demikian juga ketika ada orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang terusir dari keluarganya, ya, beliau memberi makan, ya, mereka melalui harta dari Khadijah, dan Khadijah ridha dengan itu semua. Ya, dan Khadijah pun adalah sosok yang tegar, sabar, ya, karena Khadijah ini termasuk orang yang mengalami ujian bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika pemboikotan masyarakat Quraisy kepada Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman, maka Khadijah merasakan bagaimana kesulitan saat itu dan tidak mundur sedikit pun dari ujian tersebut. Ya, Khadijah juga adalah orang yang sangat berbakti kepada suaminya. Ya, sampai-sampai dikatakan suatu hari Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW dan berkata, wahai Rasulullah, waktu itu adalah Khadijah sedang berada di dapur. Ya, ada Khadijah yang datang membawa bejana berisi kuah daging. Jika ia telah menemuimu, maka sampaikanlah salam dari Rabbnya dan juga dariku. Serta berikan kabar gembira kepadanya, ada sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara, yang tak akan padanya suara keras, tidak ada hiruk pikuk ataupun keletihan. Masya Allah, ya, bagaimana ada, ya, seorang yang dititipkan salam dari Allah dan malaikat Jibril. Kalau itu bukan sosok yang istimewa, sosok yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa sekali, ya. Nah, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah wanita terbaik, ya, di zaman kita saat ini yang terpilih menjadi istri Nabi Muhammad SAW, istri pertama yang selalu beliau kenang kebaikannya.
ya, yang beliau selalu ingat akan jasa-jasa dan beliau sangat terkesan dengan sosok pribadi Khadijah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa meneladani manusia-manusia terbaik ini, yaitu dari kalangan laki-laki, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga bagi para wanita ada teladan pada diri Siti Khadijah. Kita disebut dengan Siti Khadijah ya, karena Siti itu sebenarnya dari singkatan ataupun ucapan panggilan yang kata dasarnya adalah Sayyidati ya. Sayyidati artinya adalah pemimpinku ya, atau tuanku ya, yaitu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Demikianlah peristiwa yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun, yaitu beliau melakukan pernikahan dengan wanita yang terbaik di zamannya, di zaman itu, yaitu Khadijah bintu Khuwailid. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa lagi sahabat LC di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf apabila kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger, and the prophets who were sent, all of them